Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang bagi yang baru bergabung di channel ini. Sore ini saya mau sedikit bercerita tentang bunga anggur. Bagaimana kiat-kiat supaya bunga anggur kita bisa bertahan sampai dengan panen. Jadi ketika kita sudah berhasil membungakan anggur, itu bukan berarti kita akan bisa selamat sampai panen. Jadi perjalanannya masih lumayan panjang, dan setelah berbunga ini justru kita nggak bisa asal perawatan ya, karena bunga ini justru rawan. Ketika kita banyak memasukkan pupuk, dia bisa gosong. Ketika kekurangan nutrisi juga dia tidak akan melakukan penyerbukan dengan baik. Nah, jadi bagaimana supaya bunga anggur kita bisa berhasil menjadi buah sampai dengan panen? Nah, bunga anggur ini dalam fase brokoli. Teman-teman harus paham fase-fase bunga. Jadi ketika brokoli kita masih bisa menyemprot baik fungisida maupun insektisida, meskipun dosisnya setengah dosis. Supaya lebih aman, kita pakai setengah dosis saja. Jadi yang biasanya 1 mili kita berikan hanya setengah mili. Nah, jadi penting ya, di masa berbunga ini kita masih tetap harus rutin menjaga daun-daun anggur ini agar terbebas dari jamur dan insek. Nah, kapan penyemprotan dihentikan? Yaitu ketika bunga nanti mekar. Nah, ketika mekar kita tidak boleh menyemprotkan apapun, baik fungisida maupun insektisida. Nah, untuk tahap pembungaan seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, setiap tunas yang sprout membawa bunga ini, nah kita tetap harus mengaccelerate, membatasi pertumbuhan tunas air yang ada di ketiak batang. Nah, seperti ini kita accelerate. Nah, kemudian selanjutnya sulur-sulur kita buang. Sulur yang ada di tangkai bunga ini kita buang. Begitupun sulur-sulur yang ada di pucuk kita buang. Kemudian kita juga harus menyeleksi tunas-tunas yang tumbuh yang tidak membawa bunga. Misalkan seperti ini. Ini akademik ya. Ketika kita membuang 3 daun dan tunas air yang paling ujung, nah kita mendapati tunas yang kedua ini tidak sprout, tunas yang ketiga sprout tapi tidak membawa bunga, tunas yang keempat sprout dan membawa bunga. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuang tunas yang tidak membawa bunga. Boleh kita buang dari pangkal sini, boleh juga kita accelerate. Yang penting kita tidak membiarkan tunas ini tumbuh liar, karena tunas yang ini tidak membawa bunga. Kita hanya mempertahankan tunas-tunas yang tersiernya membawa bunga. Jadi kita biarkan yang ini paling ujung dan nomor 4. Nah, yang nomor 3 sekarang yang ingin saya lakukan adalah mengaccelerate-nya. Nah, di sini dengan menyisakan 3 daun. Seperti ini, karena ini pertumbuhannya sudah lumayan banyak, jadi saya mengaccelerate hanya di ujungnya. Nanti ketika tumbuh lagi kita accelerate lagi. Kita pokoknya menghentikan pertumbuhan tunas yang tumbuh tanpa membawa bunga. Nah, setelah itu kita melakukan pemupukan dengan dosis yang rendah. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena ketika kita banyak memasukkan pupuk, dia akan gosong bunganya. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak memasukkan bunga, nanti saat dia melakukan penyerbukan, biasanya lebih banyak yang rontok daripada yang berhasil berry set. Nah, di sini saya menggunakan pemupukan dengan NPK Grower 1 sendok makan, dan Karate Boroni juga 1 sendok makan. Itu dilakukan per minggu. Bisa juga pakai AB Mix. AB Mix setengah dosis cukup untuk di fase pembungaan.
Nah, kemudian kita harus membatasi jumlah daun di atas bunga terakhir. Ketika di satu batang keluar 2 bunga seperti ini, nah nanti kita hitung 12 daun di atas bunga terakhir, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12 daun. Nah, nanti ketika sudah melewati 12 daun, kita axle break lagi di sini ujungnya. Oke. Nah, nanti ketika kita axle break, nutrisinya otomatis akan fokus ke dalam pertumbuhan bunga menjadi berry. Seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting yaitu ketika penyerbukan atau polinasi, usahakan tidak terkena air hujan ya. Sebisa mungkin kita usahakan dia tidak terkena hujan. Misalnya dengan menaungi dengan atap UV, ataupun kita kalau misalkan tabulan pot bisa kita pindahkan ke tempat yang tidak terkena hujan. Jadi penting sekali saat penyerbukan tidak terkena hujan. Kemudian jangan sekali-kali menyemprot insektisida, karena ketika terjadi penyerbukan justru nanti akan ada banyak-banyak serangga yang menghinggapi bunga-bunga kita yang bermekaran. Nah, serangga-serangga itulah yang membantu proses penyerbukan, selain angin dan juga nutrisi yang kita berikan. Jadi serangga itu juga penting dalam proses penyerbukan bunga. Kemudian ketika teman-teman ragu pohon anggurnya terkena jamur ketika penghentian penyemprotan saat bunga mekar, yaitu dengan cara kita menyemprot pada fase seperti ini, brokoli ya. Walaupun tidak kita semprotkan ke arah brokolinya ya. Sebenarnya untuk brokoli dengan dosis yang rendah, fungisida setengah dosis itu aman. Tapi saya lebih suka menyemprot pada hanya bagian daun saja. Dan itu pun ketika masih brokoli belum mekar, masih seperti ini. Nah, karena penyemprotan fungisida itu 1 minggu sekali, usahakan kita semprotkan sebelum mekar. Dan jadi ketika mekar kita tidak perlu melakukan penyemprotan dan tidak bertabrakan dengan jadwal kita spray fungisida. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah bunga mekar dan menjadi berry atau yang bisa kita sebut berry set, nah itu sudah boleh kita spray fungisida. Justru penyemprotan saat berry itu sangat penting. Tetap harus lanjut seminggu sekali spray fungisida, karena saat mulai menjadi berry set atau awal-awal masa berry set, justru itu anggur rentan sekali terkena jamur. Ketika beri-beri kita sudah burik dari awal, nanti perkembangannya otomatis setelah beri membesar, elastisitas kulitnya itu tidak ada karena banyak jamur yang menempel. Itu yang menyebabkan beri kita pecah. Nah, jadi kita harus rajin menyemprot fungisida ke beri-beri anggur di awal masa beri set sampai dengan 2 minggu sebelum panen ya. Fungisida tetap dilakukan, atau bisa juga fungisida kita hentikan ketika beri sudah mulai variation. Kita hentikan fungisida, kemudian kita gantikan dengan fruit cover untuk mengurangi pencemaran jamur dari daun atau perpindahan jamur dari ke buah, dari daun ke buah. Kita pasang fruit cover setelah variation. Itu akan lebih aman untuk dikonsumsi. Oke. Cukup sekian videonya. Mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.